Sahabat haji semua, yuk kita dengarkan Bu, sebetulnya istitoah ke-1 apa sih Bu? Haji dan umrah, kisah penuh berkah, ilmu dan hikmah, mari kita ambillah. Sabibi ya Habibi, Haji bincang-bincang, ngobrol santai tapi penuh makna, dari Jambi untuk Indonesia bersama kemenang, menuju berkahnya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat haji semua. Kembali bersama saya Bahrun Jamil di podcast Habibi, Haji Bincang-Bincang. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah berada di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya Ibu Hajah Dr. Dini Silpia MM ya Bu, Kasih Surveillance dan Imunisasi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Halo sahabat haji semua, pada hari ini kita akan berbicara tentang istitoah kesehatan. Tentunya kalau kita ingin berangkat haji, kita tidak hanya istitoah secara finansial. Kita tidak hanya mampu secara keuangan, tetapi kita juga wajib istitoah atau kemampuan kita secara fisik. Tentunya tentang kesehatan. Bagaimana kesehatan? Karena pada prinsipnya jamaah haji atau pelaksanaan haji itu 70% itu melibatkan fisik. Jadi semua jamaah haji tentunya harus sehat, ya Bu ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Hajah Dr. Dini Silpia MM, Kasih Surveillance dan Imunisasi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya Bu, bersama tim kita dari Dinas Kesehatan tentunya. Tim kami. Ya, Bu untuk Yeni, Bu Iyo. ya dalam melayani tamu-tamu Allah. Ya. Baik Bu. Topik hari ini kita berbicara tentang istitoah kesehatan. Sahabat haji semua, yuk kita dengarkan Bu, sebetulnya istitoah ke-1 apa sih Bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mungkin kalau perkenalan sudah disampaikan oleh Pak Bahrum tadi, jadi sesuai dengan pengertian istitoah ya dalam bahasa Arab itu kan Pak Bahrum kemampuan ya. Kemampuan, iya. Kemampuan dan kemudian juga kemandirian dan kesanggupan seperti itu ya. Itu kata kuncinya Bu ya. Kata kuncinya ya. Kita kunci dulu ya. Kata kunci dulu. Oke. Nah kemudian karena pelaksanaan ibadah haji itu nanti di sana itu dominan atau lebih kepada lebih banyaknya fisik ya. 70% ya Pak Bahrum ya. Sepakat ya. Dan sepakat kita dari kesehatan 70%. Juga hampir juga seperti itu. Jadi tentu istitoah di sini adalah istitoah dari sisi kesehatan. Ya, istitoah dalam sisi kesehatan. Ya, kemampuan kesehatannya. Kemampuan kesehatannya. Ya Bu ya. Oke, itu kita biar sahabat haji juga tahu nih. Artinya orang haji itu nggak hanya mampu secara finansial atau keuangan, tetapi juga mampu dan sehat secara kesehatan atau fisik. Ya Bu, oke lanjut Bu. Oke. Dan kemudian ada beberapa langkah atau prosedur yang harus kita jalani supaya kita bisa mengetahui kita istitoah atau tidak gitu. Jadi kita tidak hanya bisa mengatakan saya bisa kok gitu ya ke sana gitu. Tapi tentu harus melalui mekanisme pemeriksaan atau di screening atau pemeriksaan medical check up gitu yang harus dilakukan. Jadi ada yang pemeriksaan itu dilakukan di mana seperti itu. Jadi maksudnya kita akan tahu salah satunya pertama tentu dengan kita melakukan intervensi
dengan menilai diri kita sendiri, tapi yang kedua juga tentu harus melakukan pemeriksaan. Oke, sebentar Bu. Berarti gini Bu, setelah jamaah sudah masuk dalam urut porsi, ya kan, katakanlah mereka masuk nih di porsi tahun 2025, ya kan, berarti mereka harus istitoah dulu, ya kan, harus diperiksa dulu nih, baru mereka bisa melakukan pelunasan. Begitu ya Bu alurnya? Oke. Jadi Bu, pemeriksaannya di mana Bu? Oke, mungkin bisa dijelaskan apakah cukup di puskesmas atau harus di kantor atau di rumah sakit umum daerah ya, di tingkat kabupaten kota, atau kalau kita yang di kota ini harus langsung ke rumah sakit umum tentunya. Ini gimana Bu? Biar jamaah atau calon haji juga tahu nih. Ntar takutnya gini, saya ini udah masuk nih dalam urut berangkat tahun 2005, tapi saya nggak tahu nih di mana saya ingin pemeriksaan kesehatan, terus nanti apa yang dibawa persyaratannya, dan yang terakhir mungkin itu kena bayar nggak atau gratis. Nah ini juga sahabat haji harus tahu Bu. Oh, gitu. Ya biar mereka nggak ini lagi, nggak bingung lagi gitu. Oke. Baik. Terkait dengan prosesnya seperti ini nanti juga dibantu oleh Bu Yemi dan Bu Yusnida. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, karena istitoah ini adalah kewenangan atau tanggung jawab sekaligus merupakan fungsi dari kesehatan. Nah, sesuai dengan KMK nomor 508 tahun 2024 yang mengatakan situ adalah standar teknis pemeriksaan kesehatan jemaah haji menuju istitoah kesehatan. Itu dasar hukumnya, Bu. Dasar hukumnya. Itu dulu ya yang perlu kita ini. Dasar hukum. Kemudian dengan dasar hukum itu di dalam itu sudah diuraikan dengan jelas apa yang harus dilakukan dan di mana tempat bisa melakukan. Jadi pertama untuk melakukannya adalah di fasilitas kesehatan terendah kita adalah puskesmas. Oke, nah ini penting Bu. Jadi jadi sahabat haji semua, jadi ini nih untuk calon jamaah haji Jambi khususnya, berarti Bapak Ibu bisa pemeriksaan kesehatan di tempat terdekat, jadi di puskesmas ya Bu ya. Oke, lanjut Bu, berarti di puskesmas ya. Puskesmas. Boleh bisa puskesmas. Oke, selanjutnya Bu. Nah, di puskesmas itu nanti ya sesuai administrasinya ya, misalnya memang namanya siapa, kita sesuaikan, oh ya masuk dalam daftar, kan kita tetap juga mencocokkan, kita mencocokkan dengan Kemenak. Puskesmas artinya, dengan Kemenak Kabupaten itu selalu berkoordinasi. Nah, artinya dipastikan begini Bu, ketika jamaah sudah pergi ke puskesmas, berarti dia sudah masuk dalam nomor urut tentunya. Itu yang harus kita pahami dulu. Walaupun kita tetap verifikasi lagi. Ya, tetap berkoordinasi intinya. Gitu ya. Nah, jadi jamaah langsung datang ke puskesmas. Sebelum terlalu jauh, apa aja yang dibawa nih Bu? Nah, sebetulnya yang dibawa cuma paling KTP. Nah, nih. KTP saya sih cukup. KTP ya, KTP. Jadi Bapak Ibu calon jamaah haji nanti ke puskesmas nggak usah bingung-bingung. Cukup bawa KTP ya Bu? Bawa KTP. Oke, cukup bawa KTP. Oke, selanjutnya Bu. Nah, kemudian di puskesmas setelah didata seperti biasa pemeriksaan dengan anamnesa namanya, riwayat penyakit apa yang dirasakan sekarang semua diperiksa gitu memang. Oh, semua periksa. Jadi kita ini kan karena memang kita menggali, kan tujuan tadi menggali. Iya. Menggali keluhan sekarang, kemudian juga dulu seperti apa, ditanya Bu ya? Ditanya semua. Karena memang berkaitan gitu kan. Nah, kemudian baru diperiksa yang rutin. Yang rutin itu tekanan darah. Nah, ini penting. Berat badan. Apa aja Bu yang nanti kalau di saat periksa apa aja? Yang pertama? Tekanan darah. Tensi ya? Tensi. Oke. Itu umum ya? Umum. Oke. Kemudian nadinya gitu ya. Vitasen lah namanya gitu. Apanya Bu? Vitasen, tanda-tanda kehidupan. Oh gitu ya. Yang lebih sederhana apa? Biar jamaah juga tahu. Yang sederhana tensi, tekanan nadi, nah denyut nadi gitu ya. Kemudian frekuensi pernapasan, berat badan, kesadarannya, jantung apa. juga Bu? Belum lagi. Belum. Ini tahap awal ya? Tahap awal. Oke. Itu di poli. Kemudian sambil
pertanyaan tadi ya. Hmm. Nah, kemudian Hmm. habis itu jemaah di pemeriksaan ringan kejiwaan. Ada toolsnya, ada listnya. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, Bu, kita harus ada pemeriksaan kejiwaan sederhana ini, Bapak, Ibu, gitu kan. Jadi menanyakan, Ibu tanggal lahirnya, umur berapa, tanggal lahirnya berapa, ada toolsnya. Iya, ya, ada panduannya. Ada panduannya. Dan itu langsung, kalau seandainya dia yang ringan saja pertanyaan seperti tanggal lahir berapa, di mana lahirnya, hari ini jam berapa, hari ini hari apa, jam berapa gitu ya. Nah, tentu itu kalau dia bisa menjawab lewat, nah nanti ada penilaiannya. Kalau dia bisa menjawab semua berarti sehat, normal. Nah, jadi kejiwaannya, betul. Nah, kejiwaannya, terus fisiknya dasar tadi bagus, misalnya normal gitu. Kemudian masih ada lagi, ini tes kemandiriannya. Bapak Ibu kalau pergi ke kamar mandi masih bisa makan disuapin atau ini gitu kan. Tes kemandirian juga ini aja gitu. Dan kita lihat sedikit tuh. Coba Bapak bisa enggak bawa apa makan sendiri. Kadang-kadang juga ada jemaah tuh yang disuapin tadinya. Jadi kita bisa pasang baju enggak? Berarti ya Bu, dari pemeriksaan awal teman-teman kesan ingin melihat ya Bu ya? Ingin melihat gitu. Iya, melihat secara ini belum pemeriksaan yang lanjut nih. Belum ya, baru tahap awal ya. Atas dokter umum. Ya, dokter umum. Ya, oke. Dokter umum yang mengerjakannya semua. Jadi pemeriksaan vital sign namanya, kemudian pemeriksaan fisik gitu ya, pemeriksaan fisik dasar, kemudian kejiwaan dasar, kemudian kognitif juga ya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan dia seputar ini gitu kan, seputar apa membaca tentang ini gitu loh kan. Coba Ibu buat jam 3. Nah, itu Bu biasanya 1 jamaah itu berapa lama waktunya Bu? Emang agak lama gitu. Lama ya Bu? Kisaran berapa Bu? 30 menit lah paling cepat. 30 sampai 1 jam. Oh, itu pemeriksaan awalnya Bu ya? Oke. Karena dengan pertanyaan itu dan kemudian tentu juga dengan bahasa komunikasi yang kadang-kadang suruh gambar jam juga nanti. Karena tujuannya seperti itu. Begini ya, sahabat haji, Bapak Ibu jangan takut dulu, jangan bingung. Ini insya Allah teman-teman kita dari Kesehatan ingin memastikan, ya kan? Ingin memastikan biar Bapak-Bapak Ibu calon jamaah haji itu sehat. Ya Bu ya? Iya. Jadi jangan takut, jangan bingung. Ntar nanti kalau saya diperiksa nanti gimana? Enggak usah bikin gitu. Mikirnya satu, insya Allah Ibu sehat. Iya. Nah, dan teman-teman dari Dinas Kesehatan selalu mendampingi, selalu mensupport tentunya agar ibu-ibu ini bisa untuk melakukan pelunasan, ya kan? Karena nanti nggak bisa ucuk-ucuk langsung nggak bisa. Tentu harus ada rekomendasi ya Bu ya, yang menyatakan Bapak Ibu ini sehatlah intinya, ya Bu ya. Baru bisa melakukan pelunasan. Oke Bu, oke Bu ya. Selanjutnya Bu, setelah diperiksa semuanya, fisik, mental, dan jiwa. Nah, selanjutnya apa lagi selanjutnya? Jadi kan kita mendapat data nih. Oke, dapat data. Jadi kita lihat, ternyata ini kognitifnya lemah. Nah, lemah gitu kan. Mungkin ini karena agak kurang daya ingat lah gitu. Atau kurang kreatif. Nampak di situ nanti di tes, ya, kognitifnya gitu kan. Nah, kemudian mungkin dari pemeriksaan tensi tadi ternyata tensi tinggi gitu kan. Nah, nanti kita bisa lakukan lanjutan. Ada. Berarti ketika di saat proses itu ditemukan mungkin tensinya tinggi, berarti di ini dulu Bu ya, bahasanya Bu kalau kesehatan tuh dikonsultasikan. Tapi juga ada tambah sedikit lagi, belum saya tambah sedikit lagi EKG, tambah lagi waktu itu kan EKG pemeriksaan labor ya. Labor itu yang agak beratnya di situ, dan EKG. Kemudian HbA1c, ada pemeriksaan untuk beberapa pemeriksaan itu yang diabetes gitu. Ada beberapa pemeriksaan itu yang tidak bisa dilakukan di puskesmas. Jadi akhirnya jemaah itu disuruh pergi ke boleh ke rumah sakit, boleh ke labor gitu. Berarti ada rujukan ya, ada semacam surat pengantar ya Bu ya? Pengantar aja, tapi tidak bisa pakai BPJS memang. Gitu. Itu berarti nanti perlu juga gitu. Berarti
ini tidak pakai Tidak BPJS. bisa memang. Berarti itu memakai uang memang pribadi sendiri ya Bu ya? Biaya Harus sendiri. jelas. Biaya sendiri memang. Oke, selanjutnya Bu. Iya, karena memang mekanisme BPJS tidak menanggung untuk yang namanya screening atau pemeriksaan gitu. Dia hanya menanggung untuk sakit dalam arti kata ada indikasi. Iya. Gitu. Artinya tidak semua penyakit itu ditanggung BPJS gitu ya Bu ya? Iya. Berarti ada penyakit-penyakit tertentu. Ya, masih ada kondisi tertentu. Kondisi ya. Ada kondisi tertentu yang memang kita harus cek sendiri. Kesehatan dengan melakukan biaya sendiri. Nah, Oke Bu. Selanjutnya gimana lagi Bu prosesnya? Jadi Puskesmas membuat surat pengantar ke labor atau kemana, tapi silahkan kepada jemaah. Jadi misalnya mau ke labor ini atau mau ke rumah sakit, itu maksudnya itu terserah aja. Karena kita tidak boleh mengarahkan juga. Mengarahkan karena ya, Bu, ya? karena dia biaya sendiri. Kan mandiri ya Bu ya? Karena mandiri tadi iya. gitu. Okay. Nah kemudian sesudah dia periksa di sana yang biasanya kita suruh keluar itu EKG karena rekam jantung ya. Karena Puskesmas tidak terus ronsen satu lagi untuk paru-paru kan. Kalau EKG kan untuk meriksa jantung, ronsen untuk paru-paru dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga labor yang agak kimia, itunya faal jantungnya, faal ginjal, faal hati, kemudian HbA1c tadi. Nah, gitu. Berarti itu tadi yang harus dibayar Bu ya? Berbayar. Ya karena itu tidak ada anggarannya di Puskesmas. Tidak ada di Puskesmas. Tidak ada. Sebetulnya kalau ada tuh mungkin tergantung Pemda masing-masing. Kalau ada juga beberapa Pemda tuh memang dianggarkan khusus untuk jemaah haji gitu kan. Tapi ada juga yang memang tidak menganggarkan. Oke. Nah, gitu. Gini Bu. Misalnya ketika sudah berkonsultasi, jemaah sudah bercerita secara lab lah bahasa ini lebih ini ya. Ini sehat nih. Sehat. Jadi, sehat. Setelah hasil pemeriksaan mungkin ada yang menunggu juga ya. Oke. Berapa lama itu? Itu yang perlu. Paling lama emang seminggu. Karena ada yang ini nggak langsung keluar ya. Nunggu hasil labor itu kadang nggak langsung keluar. Oh, berarti mungkin antara 1 sampai 7 hari lah. Oke. 1 minggu. Iya. Sahabat haji semua, jadi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh teman-teman kita di Puskesmas itu dan rumah sakit lah Bu ya, yang menyangkut tentang pemeriksaan jantung, ginjal, dan lain-lain ya Bu ya. Berarti kurang lebih ya bahasa seperti itu Bu ya. Berarti kurang lebih itu bisa 1 minggu atau lebih ya Bu? 1 sampai paling lama 1 minggu lah. Oke, paling lama 1 minggu. Nah, kalau sudah berada pada posisi itu baru ada rekom ya Bu? Belum. Oh belum juga? Kembali lagi ke Puskesmas. Oh kembali lagi ke Puskesmas. Jadi Puskesmas tadi. Nah itu dokter membaca, ternyata hasil pemeriksaan EKG-nya normal. Normal, oke. Ronsen fotonya bersih, normal. Bersih, oke. Nah mungkin hasil labornya ternyata normal. Nah itu langsung kita masukkan ke kita input case-nya. Nah, gitu. Baru dinyatakan jemaah ini dalam kondisi normal. Baru nanti istitoah. Baru boleh untuk melakukan pelunasan. Baru kemudian keluarlah nanti itunya. Kalau sudah istitoah itu kan keluar langsung berita acara ini. Oke. Intinya nanti ada surat yang menyatakan kalau si pasien ini dalam keadaan sehat dan normal. Sudah istitoah. Walaupun istitoah dengan pendampingan juga ada apa-apa, bisa. Oke. Paham Bu ya? Jadi begini sahabat haji semua. Jadi ketika semuanya sudah dicek, Bapak Ibu calon jamaah dipastikan sehat ya, normal. Baru ada nanti keluar semacam surat yang menyatakan atau berita acara menyatakan Bapak Ibu istitoah. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu. Ketika dalam pemeriksaan, ini kan kita cerita yang udah sehat ya, keluarlah. Nah, ketika di dalam pemeriksaan ketemu nanti ini sakit jantungnya bermasalah, ginjalnya masalah. Nah, ini apa nih? Nah, itu tadi. Apa nih prosesnya lagi Bu? Oke. Ya kan karena sahabat juga harus tahu nih ketika saya periksa nih untuk istitoah ternyata saya ada ginjal bermasalah, jantung. Nah, apa nih langkah dinas kesehatan atau teman-teman? Untuk tentunya kan kita berharap, tentu ada proses kan, tentu apa mungkin ada kiat-kiatnya Bapak harus istirahat dulu, atau mungkin ini yang lebih paham teman-teman di kesehatan. Kalau diketemukan dalam satu ada yang bermasalah kesehatannya Bu,
Jadi tadi sesudah data dari puskesmas, kemudian data dari rumah sakit yang sudah melakukan tadi. Nah, kemungkinan misalnya ketemu ternyata dari hasil pemeriksaan dari pemeriksaan EKG-nya ternyata kardiomegali misalnya, atau ada penyempitan jantung misalnya, atau mungkin diabetesnya ternyata HbA1c-nya bermasalah lah gitu intinya. kan. 7 misalnya gitu kan. Itu bermasalah lah dengan kesehatan. Gitu ya. Nah, ini apa langkahnya nih, Bu? Nah, tentu ini kita kalau di panduan di KMK tentang pemeriksaan kesehatan haji ini, KMK 508 itu, dan kemudian juga di aplikasi Psikoatkes sendiri itu langsung ibaratnya konsul atau tindak lanjut. Sampai tindak lanjut. Yes. Nah, ada tindak lanjut ya, Bu ya? Tindak lanjut. Oke. Nah, gitu. Jadi, seperti ini Bapak Ibu jemaah semua. Nah, ini kita baru bisa menggunakan BPJS. Minta rujukan ke puskesmas yang kita periksa tadi. Oh, berarti saya harus diperiksa lagi, Pak, Bu. Iya, Bapak harus lanjut ke misalnya jantung, berarti ke spesialis jantung. Kalau masalahnya di diabetes, penyakit-penyakit dalam. Kalau mungkin tapi tidak tanpa biaya lagi, karena sudah ada indikasi nih, sudah ada indikasi ternyata bermasalah ini. Yes, berarti ketika jamaah sudah diagnosa ya, Bu, bahasanya? Diagnosa ya. Itu bahasa ini ya. Oh, Bapak ini jantung bermasalah, ginjalnya baru itu ada rujukan. Baru dirujuklah ke rumah sakit ya tentunya, Bu ya. Boleh rumah sakit di kabupaten kota, misalnya nih rujukannya ke rumah sakit. Memang kalau terdekat, sisi rutin. Alurnya seperti apa, Bu? Sistem rujukan. Jadi kalau misalnya memang kalau rumah sakit berlaku seperti yang lain juga, sistem rutin namanya, sistem rujukan terpadu itu tetap ke rumah sakit yang ini dulu kan, rumah sakit TPC gitu kan. Jadi kalau di kabupaten berarti rumah sakit kabupaten dulu. Nah, ini perlu kecuali rumah sakit kabupatennya tidak ada spesialisnya. Oke. Itu nih baru bisa. Yes. Oke. Jadi gini sahabat haji. Jadi alurnya ketika jamaah terindikasi ada penyakit jantung, jadi ada rujukan ya, Bu ya, dari puskesmas, dirujuklah ke rumah sakit terdekat. Ya katakanlah misalnya contoh nih, misalnya pemeriksaan awalnya di puskesmas kecamatan di daerah misalnya, Bu ya, di daerah Tanjung Tebuk Timur misalnya. Berarti nanti rujukannya ke rumah sakit umum Nurdin Hamzah. Nah, biar ini, Bu, biar jamaah tahu gitu. Nah, begitu alurnya, Bu ya. Itu berapa lama, Bu, prosesnya tuh? Nah, kalau rujukan itu kalau sebenarnya tergantung jemaah haji. Oh, tergantung ya. Rujukan itu langsung bisa dikasih karena sudah nampak, sudah ada ininya, sudah ada data yang mendukung kalau dia memang bisa dirujuk. Oke. Ini misalnya, Bu. Ketika sudah dirujuk, kan dia cek jantung, cek ginjal dan sebagainya. Ketika sudah ditangani dokter. Nah, itu tergantung itunya lagi. Jadi dia dengan dokter. Jadi sekarang kita ibaratnya jemaah udah dengan dokter itu lagi. Oh, dokter itu. Sama dokter itu mungkin berulang sampai berapa kali. Ada batasnya nggak, Bu? Ya, kita usahakan tentu sebelum berangkat. Sebelum habis tentunya sebelum habis tanggal pelunasan ya, biar jelas kan ya. Ya nggak? Ya kan, ya, Bu ya? Biar jelas juga nih. Jelas. Artinya gini ya, Bu. Pokoknya gini. Sahabat haji semua, pokoknya jangan khawatir. Gitu. Pokoknya teman-teman dinas kesehatan selalu mensupport itu. Ya, sangat mensupport sekali. Sangat mensupport agar Bapak Ibu tuh sehat gitu. Jadi sekali lagi nih kita sampaikan kepada calon jemaah haji, khusus jemaah haji Perus Jambi, ayo segera kita cek kesehatan. Di puskesmas terdekat ya, Bu ya, terlebih dahulu. Dan jangan ragu-ragu ya, Bu ya, jangan takut, jangan ragu-ragu. Pokoknya semua ada solusi. Nah, itu intinya. Semua ada solusi. Artinya Ibu jangan ini deh, pokoknya jangan ibaratnya jangan takut. Jangan takut. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Gitu. Ya, agar Ibu nanti sehat. Gitu. Pas berangkat. Jadi, Bu, oke, lanjut. Jadi maksudnya Bapak Ibu yang sudah tadi kita rujuk ke dokter spesialis, langsung kita langsung ke spesialisnya nih. Yang ada kaitan dengan penyakit kejiwaan, kita ke spesialis jiwa atau psikiater. Yang ada penyakit jantung. Yang tadi ya, yang ada masalah kejiwaan tadi ya. Spesialis jiwa. Jadi insya Allah bisa. Dan biasanya paling lama 3 bulan tuh
diproses, makan obat, mungkin malah jadi tambah sehat ya biasanya. Iya, Bisa iya, tambah iya. sehat. Dia kan justru baru tahu ternyata saya ini ada gangguan ini ya, yang sering sekarang tuh orang kan ADHD, ternyata saya ini ternyata selama ini karena saya ada gangguan kejiwaan ya, pencemas, padahal bisa diobati. Baik Bu, ini perlu nih. Ternyata bisa diobati. Gitu. Sahabat semua jangan, ya semua bisa diobati. Dan ketika cerita tentang kejiwaan jangan merasa, nanti saya gila ya, enggak ya Bu ya. Nah ini perlu juga Bu. Kadang-kadang orang ketika disuruh cek kejiwaan itu stres dulu. Udah saya gila ya gitu. Ini kan menjadi kecemasan. Enggak seperti itu ya Bu ya. Enggak seperti itu ya Bu ya. Enggak. Jadi harus dijelaskan Bu. Kadang-kadang jemaat tuh gitu Bu, suka. Gitu, nanti kalau saya cek kejiwaan saya terindikasi jadi orang gila, padahal nggak begitu ya Bu ya. Nggak begitu. Nah ini perlu dipahami dan perlu kita dengar bersama-sama. Oke Bu. Selanjutnya kita ini kan proses katakanlah semuanya udah sehat nih, udah normal nih. Baik Bu, mungkin ada lagi informasi tentang kesehatan tadi Bu. Oke. Biar sahabat haji tuh jelas Bu, nggak takut-takut, nggak ragu-ragu, nggak ngundur-ngundur waktu untuk pemeriksaan kesehatan. Nih Bu, ditambahkan lagi Bu. Baik, Bapak Ibu sekali lagi mungkin kita lebih kepada menghimbau ya, dan kemudian juga menginformasikan bahwa pemeriksaan kesehatan mulai dari puskesmas, kemudian rumah sakit dan laboratorium itu semua semata-mata pertama untuk menggali, men-screening Bapak Ibu bagaimana kondisinya selama ini. Dan seandainya nanti ketemu memang ternyata Bapak Ibu ada hal-hal yang memang terindikasi, katakanlah penyakit jantung, paru-paru, atau mungkin ginjal, atau bahkan mungkin ada gangguan kejiwaan, kemandiriannya, dan insya Allah itu bisa diperbaiki. Nah, itu sekali kata kuncinya, bisa diperbaiki dengan berkonsultasi dengan dokter spesialisnya yang sudah kita tunjuk tadi. Gitu. Dan yang penting juga, pertama yakin kita bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua harus patuh dengan disiplin dengan pengobatannya. Gitu. Dan kemudian yang ketiga tentu semangat juga. Semangat nih. Gitu. Semangat. Berangkat ini. Insya Allah saya sehat. Gitu. Ya Bu ya. Insya Allah saya bisa berangkat. Jadi mindset itu harus dibangun. Dibangun. Ya kan? Ya kan Bu ya? Jadi mindset itu insya Allah saya sehat. Insya Allah saya siap akan menunaikan ibadah haji tahun 2025. Itu yang paling penting Bu ya? Itu yang penting. Nah itu dia. Karena semangat itu bisa mempengaruhi fisiknya, kesehatannya. Intinya teman-teman dinas kesehatan perlu penekannya beberapa apa ya diulang-ulang biar jemaah pada semangat gitu. Semuanya ada solusinya. Agar ibu-ibu sehat, agar ibu-ibu bisa melunasi. Karena kalau ibu nggak sehat, belum bisa melunasi Bu ya? Nggak bisa. Nah maka sehat dulu. Nah bagaimana untuk menentukan sehat atau tidaknya? Ayo dari sekarang, yuk cepat nih kita mulai melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas terdekat. Oke. Bu, kita juga cerita tentang vaksin. Vaksin meningitis. Nah, ini perlu dijelaskan juga Bu. Setelah proses tadi selesai, kita cerita lagi tentang vaksin meningitis. Nah, nih mohon dijelaskan Bu. Baik. Wajib atau enggak sih Bu? Iya, jadi terkait dengan vaksin yang ada namanya vaksin wajib ya. Dan nanti ada juga vaksin yang mendekati wajib, sunnah muakkad lah gitu ya. Jadi kalau vaksin wajib itu karena memang ini permintaan dari Arab Saudi. Meningitis itu menjadi wajib bukan hanya untuk Indonesia tapi juga seluruh dunia, karena di Arab Saudi itu endemis dengan penyakit MERS-CoV ya, atau penyakit infeksi yang mengenai infeksi saluran nafas yang juga bisa tersebar melalui onta, burung dan sebagainya. Jadi itu wajib ya Bu? Wajib. Jadi sehingga bisa dikhawatirkan siapa yang masuk ke dalam, bukan hanya jemaah haji yang ke Arab Saudi, bahkan siapa yang perjalanan ke sana juga wajib meningitis. Seperti itu, Pak. Mungkin cuma tenaga kerja atau mungkin tamu atau ini ke sana. Jadi masih wajib kalau insya Allah sampai sekarang. Kalau sampai sekarang ya belum ini. Dan kemudian ada juga tahun kemarin itu beberapa yang diwajibkan juga imunisasi polio untuk daerah-daerah yang ada KLB polio kemarin. Tapi untuk Jambi Bu diperlukan? Kemarin belum. Untuk tahun ini? Mudah-mudahan enggak ada ya. Enggak ada ya? Tergantung kasus juga menjelang hari H kalau kita ketemu nanti polio 1. Berarti itu kondisional ya? Kondisional. Oke. Berarti yang udah jelas nih vaksin tadi Bu ya?
Oke. polio. Yes. Vaksin meningitis. Meningitis ini Ya. di mana, Bu? Kalau kita mau vaksin, di mana, syaratnya apa? Mungkin kalau harus bayarnya berapa atau gratis, biar jemaah juga tahu tentang vaksin meningitis ini. Kalau vaksin meningitis itu kan memang untuk jemaah haji reguler gratis ya. Oh, gratis. Nah, gratis ya. Gratis, Bu. Kalau vaksin Jangan meningitis takut gratis. Itu di mana, Bu, vaksinnya? Jadi biasanya itu bisa di KBIH-nya sambil ini. Gitu. Kadang ada juga di dinas kesehatan, di sarana kesehatan, biasanya di dinas kesehatan atau di puskesmas, tergantung kabupatennya gitulah. Gitu. Kita dari provinsi mendistribusikan ke kabupaten, dinas kesehatan kabupaten kota. Nanti kabupaten kota itu tergantung situasional juga, mungkin mereka di mana kesepakatannya mau diadakan. Mungkin ada yang di dinas kesehatan. Sambil manasik juga tetap waktu itu biasanya gitu, manasik umum tapi manasik kabupaten gitu ya. Ada juga yang mungkin dia dipusatkan di GOR ya, ada di GOR ya. Fasilitas kesehatan. Pokoknya di fasilitas kesehatan gitu. Gitu ya kalau ini. Dan kemudian yang paling penting nanti ada cap gitu nanti oleh KKP nanti orangnya kesehatan. Jadi harus pastikan jamaah disuntik dan kemudian ada bukti bukti dia sudah dilakukan. Gitu. Karena itu nanti menjadi dasar untuk berangkat. Kalau tidak dilakukan itu bisa jemaah tidak berangkat. Tidak ditolak Kak. Gitu. Bu, ada nggak sih Bu kiat-kiat nih? Ini penting kan Bu? Kiat-kiat bagi calon jemaah haji biar nanti sehat, mungkin olahraga, pola makan ini perlu kayaknya orang dinas kesehatan yang punya kapasitas untuk menjelaskan kepada calon jemaah haji. Di samping sudah melakukan cek kesehatan, tetapi untuk mendekati keberangkatan nih, gimana Bu tip-tipnya nih biar sehat intinya? Yang pertama tentu kita tetap mengikuti alur tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu harus memeriksa kesehatan dan kemudian menyadari atau apa namanya mematuhi dengan kondisi kita tadi. Nah, gitu. Ibaratnya terima ya. Ternyata saya begini. Dan kita menerima demi kebaikan ya Bu ya. Kebaikan kita. Menerima dan pertama mematuhi dan menerima kondisi kita. Ternyata kondisi kita seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, makanan tetap juga dijaga. Itu dia nih. Makanan tetap harus dijaga. Kalau sekarang ya dengan menu sehat itu tetap seimbang ya. Istilahnya itu sekarang menu seimbang. Menu seimbang. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang juga ada yang memang 4 sehat 5 sempurna. Tidak boleh lagi susu Pak untuk orang tua. Untuk orang tua itu tidak boleh lagi. Nah ini penting nih. Ya. Ini boleh jelasin Bu? Ya. Susu yang seperti apa untuk bagi Bu kategori orang tua tuh umur berapa ya Bu? Ya maksudnya secara ini ya, lansia ya. Ini perlu kita jelasin nih. Jadi Bu, untuk lansia itu yang boleh atau rekomendasi ya Bu minum susu apa ya Bu ya? Iya. Betul gitu ya Bu ya? Iya benar. Artinya nggak sembarangan kan Bu ya? Oke Bu, bisa dijelaskan kepada sahabat semua? Mungkin secara umum ya, karena jemaah haji tentu identik dengan usia biasanya dewasa ke atas ya. Dan apalagi tentu prioritas kita lansia tetap ya. Kalau lansia kita itu di dinas kesehatan, di Kementerian Kesehatan tuh usia di atas 60 tahun ke atas. 60 tambah 1 hari itu sudah lansia. Gitu ya. 60 tambah 1 hari. Itu dinas kesehatan ya, ininya ya. Nah, untuk lansia tentu ada yang harus selain kita mengetahui cek kesehatannya selalu, kemudian yang kedua dengan pola makan, menjaga pola makan. Jadi tetap yang dikurangi itu adalah gula, garam, gula, lemak. GGL. Jadi LGG atau GGA gitu. Itu tetap itu 3 itu tetap dijaga ya. Bukan nggak boleh Bu ya? Nggak boleh. Dijaga. Gitu. Dibatasi. Nah, apalagi kalau sudah tahu tensi ternyata tinggi, berarti garam dan lemak gitu. Dan kemudian ternyata diabetes, wah berarti gula. Nah, gitu. Gula ini tidak hanya dari gula, Pak, ya, Bapak Ibu. Sumbernya tidak hanya dari gula pasir kita yang kita tahu atau dari madu. Ini juga tahu nggak hanya dari gula loh. Nah, sumber gula itu tapi juga dari nasi yang kita makan. Roti.
kemudian juga dari buah-buahan ada juga gula itu. Inti yang enak-enak tuh, Termasuk kadang-kadang gorengan, juga, apalagi gorengan, empek-empek. Nah, itu ada karbo dan ujung-ujungnya nanti adalah menghasilkan gula. Oke. Nah, gitu. Jadi yang terakhir olahraga ya Bu ya, tentunya ini tolong Bu, olahraga tuh mungkin minimal seminggu sekali kah, setiap hari kah, atau maksimalnya berapa lama dalam olahraga? Setengah jam. Ini perlu juga Bu, biar jamaah kita ini sehat Bu, biar dia berangkatnya sehat gitu. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan juga tadi di awal, bahwa ibadah haji adalah ibadah fisik. Yes. Bisa kita katakan seperti itu ya Pak ya? Betul Bu, ya. Adalah ibadah fisik. Jadi tentunya kita harus mempersiapkan fisik kita sebaik mungkin untuk ke sana. Bapak Ibu, tubuh kita yang terdiri dari, untuk alat gerak kita adalah otot dan tulang-tulang, itu mereka bisa bergerak, bisa optimal pergerakannya adalah dengan latihan. Latihan. Ya. Nah, jadi untuk itu harus banyak jalan. Seperti itu. Minimal kalau dari sekarang Bapak Ibu yang sudah memang pasti berangkat tahun ini, sudah mulai nih sholat subuhnya misalnya, minimal sholat 3 aja, subuh itu ke masjid atau ke musola. Tidak lagi di rumah. Biar jalan dulu ya. Itu pertama dulu. Jadi jalan. Terutama jalan. Kita aja yang sehat sekarang disuruh jalan ya. 30 menit. Sehari kita aja yang sehat, yang mungkin tidak untuk sudah aktivitas rutin sudah biasanya harus minimal sekarang 30 menit. 1000 langkah minimal sehari. Sehari 1000 langkah. 30 menit harus ada jalan. Karena jalan itu yang olahraga yang bisa dilakukan orang sakit pun bisa. Bu, satu lagi ini menarik nih. Itu jalan biasa Bu ya. Ini biar jemaah tahu nih. Jalan biasa aja atau lari-lari kecil Bu? Jalan biasa aja dulu. Jalan biasa aja dulu. Jalan biasa aja dulu. Nanti kalau memang sudah mampu enggak apa-apa, lebih meningkat lagi. Oke. Gitu. Jadi jalan aja biasa. Kemudian jalan seperti biasa Bu ya? Dengan apa? Dengan pola yang semakin lama semakin meningkat. Mungkin pertama hanya 500 meter. Dekat-dekat musola aja dulu. Musola kita 500 meter kan berarti PP kan. Pergi 200, pulang 250, pulang 250 mungkin musola kita. Kemudian untuk subuh aja dulu. Kemudian selanjutnya meningkat ke jadi 5.000 karena maghrib, mungkin isya gitu. Nanti sengaja maghrib balik supaya nanti isya bisa jalan lagi keluar, misalnya seperti itu. Jadi meningkat terus. Meningkatkan ya. Jadi tidak boleh memang langsung dipaksakan, apalagi nggak boleh dipaksakan ya. Iya. Gitu. Memang kalau orang Jamil dengan ritmik Bu, ya. Kalau orang Jamil itu beguyur Bu ya. Beguyur. Ya. Iya. Mungkin kalau hari ini mampunya cuma 100 meter, besok 200 meter. Intinya ada tubuh ini bergerak. Itu intinya Bu ya. Bergerak dan kemudian semangat gitu. Saya mau berangkat. Jadi tubuh itu juga mengikuti semangat kita. Berarti mindset yang harus dibangun oleh jamaah. Saya sehat dan saya siap untuk berangkat haji tahun 2025. Itu paling penting Bu ya. Iya. Jadi otomatis fisik kita mengikuti mindset kita tadi gitu. Saya bisa gitu. Iya. Saya bisa, saya sehat, saya bisa, saya mampu. Nah, kalau udah gini insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Bu, terima kasih banyak Bu. Ini Masya Allah, ini informasi yang sangat-sangat luar biasa. Karena haji ini kan fisik, gitu kan. Gimana orang mau haji kalau fisiknya nggak sehat? Ya Bu ya? Itu aja intinya. Jadi Masya Allah luar biasa pagi ini kita sudah bisa berkonsultasi, kita bisa bersilaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan sambung lagi ya Bu ya di podcast yang selanjutnya insya Allah. Baik, halo sahabat haji semua. Alhamdulillah demikianlah podcast kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di podcast yang selanjutnya. Saya Bahrun Jamil mohon undur diri dan jangan lupa selalu mengikuti podcast kita dengan subscribe, like, dan share agar channel kita ini terus berkembang di tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.